Saya Keisha Waro. Selamat datang di Selebrita Pagi edisi spesial Janji Cinta Kaisang dan Erina. Nah ini kita memang momen spesial ya yang untuk menemani mereka berdua. Tapi ada juga nih yang menemani kita di saat ini di studio. Betul. Selebritas kita akan memperkenalkan host baru kita. Ya. Bukan ya. Ya kita mau perkenalkan kita sudah kedatangan Ibu Widya Smaramurti atau kita lebih akrab dipanggil Mbak. Panggil Mbak Mara Mbak saja. Mara saja ya. Mbak Keisha. Ya, selamat datang di Selebrita Pagi Mbak Mara. Terima kasih Mbak Keisha dan Mas Ivan sudah berkenan mengundang saya di Selebrita Pagi ini. Iya. Sebuah kehormatan dan Mbak Betul Mara ini sekali. adalah seorang akademisi Universitas Indonesia Iya, ya Mbak betul. ya. Baik Mbak Mara tentunya dan Keisha hari ini kita akan ngobrol banyak nih tentang pernikahan akbar. Mungkin terakbar tahun 2022 yang bukan lain adalah pernikahan putra nomor 1 bangsa Indonesia. Betul sekali. Kaisang Pangarep ya Mbak ya. Iya, Ya, betul. kalau mau dibilang ini kan dalam sekarang ini lagi dalam prosesi nih. Prosesi ngunduh mantu ya atau tasyukuran ya dari Kaisang dan juga Erina. Dan ini sebenarnya momen sangat luar biasa karena bisa disaksikan dari seluruh Indonesia. Nah, seperti kita sudah lihat di belakang Ya. kita. Dan tentunya kehadiran Mbak Mara di studio Selebrita ini akan memberikan banyak informasi kepada kita semua nih Ya. tentang serba-serbi pernikahan ya Mbak ya. Tentunya kita akan kulik-kulik, tapi mungkin untuk sekarang kita langsung saja bergabung dengan rekan kita yang sudah ada di Solo yang sekarang sudah menjalankan ngunduh mantu ya Mbak ya. Iya, Baik, acara langsung ngunduh saja. mantu. Kita saksikan, ini dia. Porawon kakung putri Hanjang keping Toto coro adat Ailipun Joko Joko Widodo Hakalian Garwo Hanampi Sowanipun Bagus Kaisang Pangarep Amboyong Ingkang Garwo Ponoro Erina Sofia Gudono Putri Tularanipun Joko Komisoro Haji Muhammad Gudono MPD Akuntan Hakalian Garwo Ibu Dr. Anda Hajah Sofiatun Gudono MSI Akuntan Inggri Kalenggan Menika temanten sarimbit kepareng badhe nindakaken tata cara sungkeman utawi pangabekten pradadi sing lampah kasumanggaaken dumateng panjenenganipun Ibu Sri Bekti Nawatni dalasan Bapa Yoyok Subandrio ingkang dipun sungkemi ingkang mengkos pisan mangke Bapak Ibu Joko Widodo salajengipun sungkem wonten ngarsanipun Ibu Dr. Anda Hajah Sofiatun Gudono MSI Akuntan. Sukoasih minangka pakurmatan tata cara sungkeman utawi pangabekten. Sungkeman utawi pangabekten mujudaken tata cara sungkemipun temanten sarimbit dumateng Rama ibunipun minangka tandha bekti mituhu wonten ing tata cara menika ingkang angka pisan temanten ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit sih tresnanipun Rama Ibu wiwit nalikanipun tasih wonten ing Gua Garba dipun lairaken ngantos dipun entasaken ing Kalenggan menika kebak raos welas asih lan ingkang angka kalih nyadang donga pamuji mugi-mugi anggenipun sami gesang bebrayan tansah manggih atut runtut reruntungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen
satemah manggih sakinah mawaddah warahmah. Jangkeping tata cara adat sungkeman temanten nyuwun pangapunten awit sedaya dosa kalepatan ingkang sampun dipun tindakaken ingkang sedayanipun damel kirang renaning panggalih antawisipun Rama ibunipun malah dumateng para sedherekipun. Pramila lumantar tata cara adat sungkeman ing mrikalenggan menika saestu panjenenganipun Bapak Joko Widodo hakalian garwa Ibu Iriana saha Ibu Dr. Anda Hajah Sofiatun Budono MSI Akuntan paring donga pamuji lega lila hanampi anggenipun sami jejodohan Bagus Kaisang Pangarep kaliyan Loro Erina Sofia Budono mugi manggih rahayu wilujeng niskala nir ing sambekala. Para rawuh kakung putri, Bagus Kaisang Pangarep mujudaken putra wuragil saking Bapak Joko Widodo hakaliyan garwa lan ing rikalenggan menika anggenipun dhaup kalayan Roro Erina Sofia Budono minangka ingkang pungkasan anggenipun Bapak Joko Widodo hakaliyan garwa kagungan kersa mantu. Pramila ing rikalenggan menika badhe dipun wonteni tata cara tumplak punjen anenggih tumpak punjen. Pratiti sing lampah kasumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak Yoyok Subandrio galasan Ibu Bekti Nawatni Alhaj ingkang kasuwun hangolos duwung temanten panjenenganipun Bapak Agung ingkang lolos duwungipun Mas Gibran Raka Buming Raka serta Muhammad Rengga pondene ingkang lolos duwung Mas Bobi Nasution serta Rahmat kapurwakan kanthi aturipun Mas Gibran Raka Buming Raka minangka sulih salira putra wayahipun Bapak Joko Widodo hakaliyan garwa. Dumateng Mas Gibran Raka Buming Raka wekdal sasana kula aturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu ingkang tansah kula pundi saha kula bekteni ing wekdal punika kula pinangka putra mbajeng badhe ngaturaken saha hamakili adik-adik bilih atur panuwun ingkang sepindah. Kula adik-adik lan sedaya putra wayah ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ibu ingkang sampun ngulawentah wiwit tansah alit ngantos sakmenika dumugi adik kula ingkang ragil. Kaping kalih awit kanthi punika putra mantu saha wayah nyuwun agunging pangapunten amargi dereng saged caos piwales dumateng bapak saha ibu. Para putra namung nyuwun bapak saha ibu tansah paring tuntunan saha tulodo dumateng kula sak sederek sumrambahipun para wayah. Kaping 3 mekaten atur panuwun saha nyuwun agunging pangapunten para putra wayah kula tansah nyuwun wonten ngarsanipun Allah mugi Bapak Ibu tansah pinaringan
ginanjar sehat walafiat panjang yuswa saged nengani putra wayah pinaringan berkah lan barokah. Allahumma amin. Pekaten aturipun para putra wayah lumantar putra Bajeng Mas Gibran Raka Buming Raka pramila katur dumateng panjenenganipun Bapak Joko Widodo kaliyan garwa keparengan nanggapi anggenipun putra wayah matur wonten ngarsa panjenengan wonten ing kalenggan menika. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo anak-anak kabeh sing tak tresnani ing wanci iki Bapak Ibu rumangsa bombong bebek rasaning ati. Bapak Ibu uga ngaturake panuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala awit ing wanci iki aku lan ibumu saha anak putuku kabeh tansah ginanjar rahayu wilujeng bagas waras. Bapak Ibu bakal paring arang kowe kabeh. Kaping sepisan datan kata lumpen tansah manembah marang Gustimu supaya binergan anggonmu urip bebrayan. Kaping pindho tumrap anakku mbarep Gibran Raka Buming kowe bisa ngayomi dadiya tulodo tumrap adi-adimu kabeh. Kosok wangsule para adi-adine kabeh kudu bekti saha ngajeni tumrap sedulur tuwa wa sing gati padha rukuna anggonmu pas duluran. Kaping pungkasan tumrap anak lan putuku kabeh kowe padha bisa nglampahi urip bebrayan agung migunani tumrap sak pepodomu yaiku migunani tumrap bangsa, migunani tumrap negara, migunani tumrap agamamu. Tansah mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuamu. Ya mung iki piwelinge bapak lan ibumu. Muga istokno saha lakonana kanthi tememen. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun sungguhipun para putra wayah kinurmatan ketawang tumadah saking kanca-kanca isi Surakarta. Ya, masih dalam prosesi ngunduh mantu atau tas syukuran ini yang memang masih berada di Loji Gandrung. Nah, mungkin aku penasaran ya, Ivan ya. Ingin bertanya bukan ke Anda, tapi bukan. Mbak Mara. Karena kalau melihat prosesi ini ngunduh mantu yang sedang berjalan, tadi kan kita lihat bahwa ngunduh mantu ini ada sungkeman. Itu maksudnya prosesinya seperti apa ya? Atau ada bahasa Jawanya lebih tepatnya? Ya, kalau ngunduh mantu itu kan memiliki arti dari kata ngunduh ya, artinya mengambil. Dan mantu itu menantu ya, jadi artinya mengambil menantu itu sebetulnya prosesi untuk menyambut anggota keluarga baru dalam keluarga. Ya, dan itu biasanya diadakan oleh pihak pengantin pria dalam hal ini. Dari Mas Kaisang, dari Pak Jokowi ya, selaku orang tua Mas Kaisang, ya, untuk menerima Mbak Erina sebagai bagian dari keluarga. Oke, kita tahan dulu. Saya juga ada pertanyaan nih sebenarnya nih ya. Tapi kebetulan kita udah langsung terhubung dengan koresponden CNN yang sudah ada di Solo, rekan kita Dian Wida. Dian, silakan sampaikan kondisi terkini di sana buat kita semua. Silakan Dian. Silakan.
Ya, selamat pagi Keisha dan juga Ivan. Salam dari kota Surakarta atau Solo, di mana langsung berada di Jalan Slamet Riyadi yang merupakan kawasan Car Free Day yang sekaligus hari ini menjadi kawasan dari kirap pengantin ya, bukan kirap budaya dari pernikahan Kaisang Erina Gudono. Dan mungkin Ivan dan juga Keisha serta pemirsa di rumah ingin melihat bagaimana sebenarnya suasana di Slamet Riyadi hari ini. Tepatnya pagi ini, ramai sekali. Ini memang dinyatakan berbeda dibandingkan dengan Car Free Day pada hari Minggu biasanya. Mungkin Ivan dan juga Keisha bisa melihat ada barisan tim pengamanan ya. Ini ada di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Nah, namun begitu ini tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk datang di kawasan Car Free Day ini. Saya sempat bertemu dengan salah satu pengunjung Car Free Day pagi ini bahkan sudah datang sejak pukul 4 pagi. Jadi katanya habis sholat subuh ini langsung datang ke sini. Padahal biasanya Car Free Day ini sebenarnya dimulai pukul 5 pagi dan biasanya pukul 6 begitu biasanya masyarakat baru datang. Karena memang masyarakat menyatakan yang pertama antusias terhadap prosesi kirap pengantin ini ya, bukan hanya kirap budaya. Kemudian juga tidak ingin melewatkan momen yang belum tentu bisa terjadi beberapa tahun kemudian. Nah, kemudian untuk prosesi dari kirap pengantin ini sendiri nantinya akan berangkat dari Loji Gandrung. Ini merupakan rumah dinas dari Wali Kota Solo menuju Puro Mangkunegaran. Jadi rute ini melewati jalan utama, ini ada di Jalan Slamet Riyadi. Posisinya rencananya kirap pengantin ini akan berangkat mulai pukul 8.15 sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Prosesi ini merupakan salah satu prosesi ngunduh mantu yang berikutnya nanti akan berlanjut dengan prosesi tasyakuran yang dilaksanakan di Puro Mangkunegaran. Nah, kemudian untuk prosesi kirapnya nanti ini ada beberapa barisan begitu ya. Yang pertama ini barisan paling depan ini ada bergodo. Bergodo itu adalah tim keamanan atau pasukan atau prajurit kerajaan dari Kasunanan Surakarta. Ini kurang lebih ada 81 orang, itu paling depan nanti. Kemudian yang kedua ini ada barisan kereta kencana. Ini ada kurang lebih ada 11 kereta kencana di mana ada satu cadangan. Ini termasuk diantaranya adalah kereta pengantin atau kereta dari Kaisang dan juga Erina Gudono. Kemudian ada juga kereta bendi ini untuk teman-teman media. Kemudian juga ada kereta untuk kusir cadangan. Ini ada sekitar 10 kusir. Terus kemudian barisan belakang ini ada juga pasukan TNI untuk keamanan kurang lebih ada 100 personil. Nah, kemudian juga selain ada kirap pengantin, ini juga disediakan ada sekitar 9 panggung hiburan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi ini. Panggung hiburannya ini berisi kurang lebih musisi yang membawakan lagu, ada keroncong, kemudian pop dan lain sebagainya. Jadi suasananya di sini selain ramai ini benar-benar terasa kultural sekali. Jadi banyak masyarakat yang menyatakan antusias. Meskipun mungkin kalau Anda bisa melihat tampak sudah mulai panas ya, tapi ini juga tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat. Jadi sekarang masyarakat ini juga posisinya masih menunggu ya prosesi kirap yang kurang lebih 10 menitan begitu akan sampai di titik saya ini. Kemudian selain itu ada yang juga tak kalah seru di Jalan Slamet Riyadi ini juga disediakan sekitar 16.000 paket makan gratis. Jadi ini nanti bisa dinikmati oleh masyarakat yang datang di sekitaran kawasan Car Free Day ini. Jadi kita tunggu saja bagaimana keseruan dari adanya kirap pengantin ini. Masyarakat sudah banyak yang menunggu, sudah standby kameranya, sudah pasang status juga yang jelas. Kembali ke studio. Terima kasih Mbak Wida, koresponden CNN. Sekarang saya kembalikan kepada Mas Ivan dan Mbak Keisha. Cocok nih. Jadi masalah berita ya. Keisha kita lihat temannya ya. Alright, terima kasih untuk Mbak Dian. Kita udah dapat laporan langsung ya, langsung dari Solo. Dan kelihatannya antusiasme warga Solo secara khusus ya Mbak Mara. Ini benar-benar heboh dari pagi. Mungkin semalam nobar bola. Iya. Sholat subuh berjamaah, langsung sekarang nobar nanti karena kita punya kirap ya Keisha ya. Iya, kalau mau dilihat memang antusias ini yang biasanya orang-orang masyarakat di sana itu mereka melakukan yang namanya Car Free Day. Tapi sampai dari sebelum sebenarnya jam 6 atau jam 5 dibuka, mereka sudah ada dari subuh karena mereka saking antusiasnya mau melihat bagaimana sih prosesi kirap yang akan berlangsung sesaat lagi. Oke, dan pasti kita akan bahas-bahas mengenai proses kirap ini nanti ya setelah memang proses mengunduh mantu. Cuma kalau boleh bocorin sedikit nih Mbak Mara, kenapa orang itu sebegitu antusiasnya, terutama masyarakat Solo ya, untuk benar-benar menyaksikan secara langsung kirap yang akan terjadi setelah ini? Kenapa ya Mbak ya? Kirap itu sebetulnya merupakan salah satu bukti kedekatan istilahnya ya
masyarakat dengan pemimpinnya. Pak Jokowi itu seperti yang kita ketahui, beliau kan adalah Presiden Republik Indonesia ya. Jadi masyarakat tuh ingin ikut serta menjadi bagian dalam prosesi tersebut. Nah itu juga Pak Jokowi pastinya juga berusaha memberikan yang terbaik dengan adanya suguhan kalau tidak salah dari 9 panggung hiburan ya selama kirap tersebut. Nanti kita bisa lihat bersama-sama. Oke, bagaimana kalau kita langsung saja melihat prosesi selanjutnya seperti apa? Ini dia untuk pemirsa di rumah. Bisa kita lihat langsung kalau sekarang ini sementara persiapan untuk masuk ke kirap ya. Nah ini kirap ini tuh tadi ada tarian di awal. Itu sebenarnya apa ya? Tarian apa? Mungkin bisa dari Mbak Mara menjelaskannya? Iya, karena ini tarian ini kalau kita bisa lihat ya, di penarinya dengan menggunakan pupur pada wajahnya, pupur putih ya, dengan bergaya yang sepertinya seakan-akan tidak bisa tertebak begitu ya. Itu bagian dari kalau kita mengenal dengan beksan eten-etenan. Jadi beksan itu adalah tarian dalam bahasa Jawa. Ini merupakan bagian dari pembuka sebetulnya. Nah, ini memiliki simbolisasi biasanya adalah membuka jalan untuk menghilangkan segala mara bahaya, halangan, sehingga acara kirap itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebuah doa jadi ya? Iya. Jadi maksudnya ini jalan pembuka untuk mereka berdua sebelum mereka akan melangkah dalam prosesi kirap ini ya, Mbak Mara. Mbak Mara, saya tadi sempat mendengar Mbak Mara tuh mention mengenai pupur ya Mbak. Pupur itu apa? Apakah pupur itu bedak bedak pada wajahnya. Jadi kan kita bisa lihat ya wajah penarinya itu yang diberikan seperti bedak putih ya. Seperti itu. Nah ini sepertinya kita bisa melihat ya masyarakat sudah antusias untuk ikut mengambil bagian dari ngalap berkah itu. Kalau kita bisa lihatnya itu sebetulnya adalah yang disiapkan piranti memasak ya. Kalau kita tahu berumah tangga itu kan perlu ya namanya alat-alat memasak begitu ya. Nah ini kita bisa lihat ya masyarakat itu berusaha mengambil ya, mereka tuh percaya bahwa kalau bisa mendapatkan bagian itu mereka bisa mendapatkan berkahnya dalam kehidupan mereka. Justru alat masaknya ini untuk masyarakat yang datang ya? Ya ini kalau kita bisa lihat. Kaisang sebenarnya butuh juga Mbak untuk di rumahnya ya, alat-alat masak gitu ya. Aja, Ivan. Tapi memang itu prosesi memang dalam kirap ya, untuk prosesi awalnya ya Mbak Mara ya? Ya itu tidak harus dikirap biasanya, sebetulnya di setiap pernikahan yang tanpa kirap pun juga prosesi itu biasanya ada. Itu biasanya dibawa dari pihak perwakilan keluarga. Tapi ini kalau tadi kita lihat memang sengaja ditaruh di depan ya. Jadi tidak biasanya seperti kayak dipanggul biasanya seperti itu. Nah, ini kita juga bisa lihat masyarakat antusias sekali ya mengambil, mungkin di situ ada
kalau kita lihat tumbuhan ya, tumbuhan itu tumbuhan ya. Tadi itu ada saya lihat cengkir ya, ada kelapa, lalu juga mungkin sepertinya di situ ada pisang ya, biasanya pisang raja yang ditampilkan di situ ya, dipasang. Dan itu saya lihat tadi masyarakat sudah berebut untuk mengambil ya. Oke, tumbuhan-tumbuhan itu juga ya. Apakah itu punya simbol juga, Mbak Mara? Kalau tumbuhan itu kan artinya tumbuh ya, jadi merupakan simbolisasi dari harapan bahwa pengantin nantinya memiliki keturunan yang baik begitu, untuk terus tumbuh mengembangkan keluarganya. Tuh Keisha, aku sebagai pria yang suka kasih kode, demen nih kok ada simbol-simbol begini nih. Kamu bisa aja, tapi kita kan lagi ngomongin Kaisang dan juga Erina, tapi kamu bisa belajar nanti. Bener. Karena saat ini dalam prosesi ya dari Kaisang dan Erina ini, janji suci mereka berdua yang harus kita lihat, ini sebenarnya kita belajar juga budaya dan adat dari Jawa. Jawa ya. Ya. Dan memang yang keluar di momen-momen tertentu seperti sekarang ini. Nah, seperti yang terlihat sepertinya sekarang kedua sejoli ini yang lagi, waduh, di madu asmara sedang jalan ini menuju kemana nih Mbak Mara? Ini sepertinya mereka bersiap untuk menaiki kereta kencana yang akan membawa atau mengawali kirap tersebut dari Loji Gandrung, kediaman Wali Kota Surakarta atau Solo, menuju Pura Mangkunagaran tempat acara dilaksanakan. Tapi Mbak Mara, sebelumnya aku mau nanya, ini yang kalau dilihat secara berbusana ya, ini busana dari Solo? Iya, Solo, Surakarta. Ya, sebetulnya untuk busana Jawa itu kan pakemnya awalnya sama ya, karena dari Keraton Mataraman. Jadi Solo dan Jogja setelah dengan adanya perjanjian Giyanti di 1755 itu, mereka kemudian mengembangkan sendiri-sendiri. Ya, agak mirip memang ya dengan yang kalau kemarin itu kan di Jogja ya, pakai Pais Ageng di sini. Penggunaannya berbeda dengan yang di Jogja kemarin. Oke. Ini kalau kita lihat iring-iringannya, pertama Mas Kaisang dan Mbak Erina. Paling depan? Paling depan. Berarti ya. akan menaiki kereta kencana yang nomor 1. Iya. Oke. Lalu diikuti oleh orang tua pengantin, ya, Bapak Jokowi dan Ibu Iriana, serta ibunda dari keluarga ya Mbak Erina. Lalu diikuti oleh kakak-kakak ya dari Mas Kaisang dan juga Mbak Erina. Jadi memang orang tua itu persis di belakang ini ya, di belakang mempelai ya. Iya, ini kalau kita lihat sepertinya malah Pak Jokowi di baris ketiga ya. Kalau baris kedua ini ibunda Mbak Erina dan kakak ya. Oke, baru di ke belakangnya saudara-saudara ya. Iya, di belakangnya diikuti setelah Bapak Jokowi ada Mas Gibran dan istri, serta Mbak Kahiyang dan suami, serta di belakang itu dua perempuan itu sepertinya kakak Mbak Erina dan adiknya. Oke. Tapi Mbak Mara ini lucu sekali ya kalau kita ngelihat muka ekspresi Kaisang ya Keisha ya. Pada pagi hari sepertinya lebih rileks ya Mbak ya? Iya, kalau kita lihat kalau kemarin tuh sempat tegang, tapi tadi juga sempat tegang, tapi bisa mencairkan suasana oleh dari Kaisang sendiri karena wajahnya saya lihat pertama kali udah ketawa. Saya juga ikut ketawa akhirnya. Karena mungkin ngunduh mantu ini dilaksanakan di rumah sendiri ibaratnya ya. Begitu, dan ngunduh mantu memang prosesi juga yang katakanlah sudah tidak seberat untuk yang kemarin sebelumnya ya. Sehingga Mas Kaisang mungkin bisa lebih rileks menjalaninya. Iya. Dan kita bisa lihat nih, Keisha, Mbak Mara, ini benar-benar antusiasme warga luar biasa Solo. antusiasme warga Iya. Solo. Dan sebenarnya ini bisa dikatakan pesta rakyat juga, Ivan. Ya nggak sih, kita mendampingi, mewakili juga, menjadi saksi dari Kaisang dan juga Erina. Betul sekali, dan tentunya kita salut juga ya, kita angkat topi nih, berterima kasih untuk rekan-rekan dari kepolisian, dari TNI yang benar-benar selalu sangat sigap nih, sepertinya untuk menjaga keamanan selama acara ini berlangsung. Ya, dan kita doakan pastinya nanti kan karena acaranya sampai malam, sehat semuanya, lancar semuanya, dan kita akan melihat dan menjadi saksi buat mereka berdua ini. Doa harapan yang terbaik buat mereka ya. Betul Mbak Kezia. Dan kita sudah melihat ini persiapan menjelang naik kereta kencana. Dan Mbak Mara, kalau kita ngomongin mengenai kereta kencana, ini kan sebenarnya kereta yang spesial ya. Tapi sebenarnya apa yang membuat kereta kencana itu menjadi sebegitu spesial, Mbak Mara?
Kereta Kencana spesial mungkin dari segi historisnya ya. Ya. Terus terang saya juga kurang memahami untuk mengenai Kereta Kencana, tapi kalau kita lihat bahwa Kereta Kencana itu memang memiliki unsur historis sehingga katakanlah dari segi usia dan penggunaan yang memang juga pun pastinya tidak bisa sembarang orang untuk menaikinya. Bangsawan ya. Itu kalau saya sempat nonton Mahabharata, Arjuna pun sempat naik ya, Bu. Kereta Kencana ya. Ya, kalau mau dilihat dari persiapan urutan kereta-kereta ini kan memang sepertinya ada makna ya di balik dari kereta pertama yang diisi oleh pengantin, terus kereta kedua sampai ke-8 itu saudara pengantin, kereta 9 Ibu Erina, terus Bapak Jokowi dan juga Ibu Iriana. Nah ini sebenarnya memang istilahnya pakemnya itu memang seperti itu atau gimana nih? Ya kalau untuk iring-iringan memang biasanya sudah ada pakem ya urutannya ya. Jadi memang diawali oleh pengantin, sepasang pengantin atau jadi Mbak Erina dan Mas Kaisang, lalu diiringi oleh kedua orang tua hingga saudara-saudara. Ini merupakan simbolisasi bahwa Mas Kaisang dan Mbak Erina memasuki tahap yang baru, mereka menikah, jadi mulai bertransisi dari masa remaja ke masa dewasa. Dan orang tua adalah sosok yang mengiringi, mendampingi. Orang tua melepas anak untuk mampu membangun keluarga secara mandiri. Jadi itu adalah salah satu juga bagian dari bukti ya bahwa orang tua akan selalu mendampingi. Mendukung dari belakang. Mendukung dari belakang kehidupan. Ini mungkin kalau Mbak Mara istilah kita sehari-hari Tuturi Handayani ya. Ya. Mendorong dari belakang. Ya, dan kita bisa melihat ini langsung ya, bahwa prosesi kirap sudah berlangsung dan kereta kencana sudah mulai bergerak. Ya. Dan kalau misalnya Mbak Mara ini, kalau mau dilihat kan ini ada beberapa kuda sangat banyak sekali. Memang dalam prosesinya, apakah ini memang sudah ada sebelumnya atau hanya ada acara momen tertentu? Kalau kita melihat sebetulnya kan transisi mengenai ini kita bilangnya transportasi ya ibaratnya. Zaman dulu kan memang orang Jawa itu dari dulu sampai sekarang itu kan memang senangnya adalah hidup berkumpul bersama. Ya, jadi kalau orang Jawa suka bilang ada yang berposisi namanya mangan orang mangan kumpul. Kalau untuk orang Jawa itu yang penting adalah kumpul dalam konteks keluarga ya. Ya. Nah, jadi otomatis untuk kereta pun ataupun transportasi yang bisa istilahnya menaungi cukup banyak itu adalah sifatnya kereta. Gitu. Jadi sehingga kita memang melihat itu adalah salah satu bagian dari kearifan ya dan juga kecerdasan masyarakat pada masanya yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Baik, Mbak Mara. Untuk selebritan semua, kita akan mulai menyaksikan ini adalah prosesi kirap yang akan dimulai dari Rumah Dinas Wali Kota Solo menuju Pura Mangkunegaran, dan bocorannya kan akan ada 9 panggung hiburan. Kita akan coba lihat nih habis ini apakah mungkin Raffi Ahmad akan nyanyi, karena kan kebetulan beliau ada di sana juga ya. Jadi langsung aja selebritan, ini dia liputannya live untuk selebritan semuanya.
Ada objektif